Indonesia. Dilatar belakangi oleh program pemerintah terkait dengan roadmap penerapan dari Industri 4.0 yang diluncurkan pada bulan April di tahun 2018, di mana saat itu Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis yang jelas, terukur, dan terintegrasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat yang mengiringi datangnya revolusi industri jilid keempat. Lalu khususnya di BUMN sendiri, dalam rangka mengantisipasi perubahan yang sangat dinamis, BUMN dituntut harus dapat merespons setiap perubahan dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, PT Garuda Indonesia juga menetapkan milestone pada tahun 2022 di bulan Juni yang menandai dimulainya perubahan secara menyeluruh dalam hal pola pikir, pola interaksi, serta perilaku dan kebiasaan yang diterapkan oleh seluruh insan Garuda Indonesia. Dan hal ini tertuang dalam annual report di tahun 2022. Di mana pada saat itu ada perubahan culture, yaitu budaya organisasi yang kita sebut dengan The Garuda Way, yang merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendorong transformasi people and culture di lingkungan Garuda Indonesia yang tertuang dalam misi strategis bagi Human Capital Management, yaitu membangun produktivitas dan keterikatan pegawai dengan berorientasi pada 3 fokus strategi utama, yaitu Lean and Agile Organization, Employee Performance and Productivity, juga People Development and Readiness. Strategi utama tersebut akan diturunkan lagi ke dalam inisiatif strategi yang selanjutnya akan diturunkan lagi ke dalam program kerja masing-masing subunit dari Human Capital Management. Dan salah satu strategi yang dilakukan oleh Human Capital Management adalah melakukan restrukturisasi atau perampingan dari jumlah SDM, yang mana sampai sekarang hal tersebut masih berproses dan masih dilakukan. Kita lihat di sini bahwa total dari jumlah karyawan PT Garuda Indonesia di tahun 2021 sebanyak 5.203, di tahun 2022 menjadi 4.459. Juga adanya perubahan shifting dari demografi karyawan yang pada saat ini didominasi oleh generasi milenial sebanyak 70% dari total karyawan. Hal ini diharapkan menjadi salah satu competitive advantage bagi perseroan untuk bangkit dan tumbuh menjadi entitas bisnis yang lebih sehat, lebih adaptif dan agile terhadap tantangan di masa yang akan mendatang. Lalu untuk lebih menggali dan mencermati fenomena yang ada di dalam perusahaan Garuda Indonesia, juga untuk menjelaskan permasalahan yang akan saya rumuskan, saya melakukan wawancara pra penelitian juga observasi. Dari wawancara pra penelitian terhadap pihak manajemen disimpulkan bahwa penetapan strategi untuk melakukan proses perubahan atau transformasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi organisasi dalam pencapaian bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Lalu wawancara pra penelitian yang dilakukan pada pihak karyawan di level manajer dan staff disimpulkan bahwa adanya dan diperlukan dukungan organisasional terhadap proses berjalannya perubahan dengan mencermati beberapa faktor atau variabel yang mendukung penerapan perubahan. Dan hasil dari wawancara pra penelitian tersebut mendukung bukti empiris yang dilakukan oleh BISER di tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam konteks organisasi, perubahan itu mengacu pada proses di mana organisasi berjalan menjadi lebih efisien, lebih ekonomis, serta menghasilkan produk dan layanan yang lebih kompetitif dan berkualitas dalam waktu yang lebih singkat. Lalu dari hasil observasi yang saya lakukan di awal penelitian, disimpulkan bahwa walaupun strategi perubahan telah ditetapkan dalam rangka untuk mendukung proses transformasi, masih ditemukan bahwa ada fenomena kecenderungan dari para karyawan yang inkonsisten dalam melakukan proses bisnis dengan strategi yang baru ditetapkan. Juga masih adanya kebiasaan atau budaya kerja yang lama yang masih tetap dilakukan, kurang termotivasi dan merasa pesimis terhadap tujuan organisasi yang baru. Lalu setelah itu saya
saya berusaha untuk mengkaji beberapa literatur terkait dengan kesiapan perubahan atau change readiness, di mana bisa saya tampilkan di sini beberapa literatur tersebut. Bisa saya bacakan salah satu dari literatur tersebut dari Burnett di tahun 2004, yang menyatakan bahwa mempersiapkan karyawan untuk berubah merupakan langkah yang penting dalam proses perubahan untuk menghindari resistensi yang terjadi dalam organisasi. Nah, dari beberapa kajian literatur yang telah saya lakukan, saya dapat simpulkan di dalam tabel berikut ini, ternyata ada beberapa antecedent, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesiapan perubahan karyawan. Lalu beberapa dari variabel-variabel tersebut saya masukkan ke dalam survei pra-penelitian yang saya lakukan terhadap 30 orang karyawan senior yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun. Dari hasil survei tersebut, saya dapatkan beberapa variabel yang nantinya akan saya jadikan variabel independen. Di sini dapat kita lihat ada transformational leadership, ada emotional intelligence, juga ada budaya organisasi. Lalu setelah itu saya lebih banyak menggali ya, lebih banyak mengkaji terkait dengan variabel-variabel tersebut. Dan akhirnya saya tuangkan lagi ke dalam survei, saya lakukan survei lagi terhadap 30 orang responden yang lain. Dihasilkan di sini bahwa hampir seluruh responden menyadari bahwa proses perubahan sudah menjadi bagian dari budaya organisasi. Walaupun demikian, sebagian responden masih memiliki keraguan akan kemampuan organisasi untuk menata dan mengelola perubahan pada prosesnya. Lalu secara umum, responden memahami akan pentingnya mengelola dan meningkatkan kecerdasan emosional dalam mendukung kinerja, khususnya selama proses perubahan berlangsung. Lalu secara umum bahwa hampir seluruh responden menampilkan indikator-indikator dari variabel kepemimpinan transformasional di mana manajer bertindak sebagai role model pada proses perubahan organisasi. Dan yang terakhir adalah mayoritas responden ternyata siap untuk menerima dan menjalani perubahan, khususnya perubahan budaya kerja. Namun demikian, masih ada beberapa karyawan yang tidak merasakan arah atau tujuan dari perubahan dan dirasakan masih kurang informasi terkait dengan program atau tahapan perubahan organisasi, terutama pada fase transformasi. Nah, selanjutnya, dari hasil kajian literatur juga saya temukan ada beberapa inkonsistensi dari hasil penelitian terkait dengan variabel-variabel tersebut, di mana ada inkonsistensi untuk hubungan variabel budaya organisasi terhadap kesiapan perubahan, juga untuk variabel kepemimpinan transformasional terhadap variabel kesiapan perubahan. Lalu juga saya temukan bahwa ada dua literatur terkait, yaitu ada dari Gelaidan et al. Di tahun 2016, juga dari Al-Zahrani tahun 2019. Yang kedua penelitian ini memakai variabel kecerdasan emosional sebagai variabel independen. Nah, penelitian yang sedang saya lakukan ini membangun kerangka konsep penelitian baru terkait dengan kesiapan karyawan untuk menghadapi perubahan dengan menjadikan variabel kecerdasan emosional tersebut sebagai variabel mediasi. Lalu dari kajian literatur di awal juga saya temukan adanya literatur terkait dengan studi terkait dengan kesiapan perubahan karyawan dilakukan pada BUMN di Indonesia, yaitu oleh Saragi 2014, juga dari Puspasari et al. Di tahun 2017, yang mana mereka meneliti di PT KAI, juga meneliti di PT Pertamina. Nah, penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat melengkapi literatur tersebut terkait dengan kesiapan perubahan pada karyawan BUMN dengan fokus pada industri layanan transportasi udara. Lalu penelitian ini juga menawarkan pendekatan yang dapat diuji untuk memahami kesiapan individu atau karyawan untuk mengadopsi perubahan di tempat kerja atau organisasi. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan dan menganalisis persepsi karyawan tentang kesiapan untuk menerima perubahan organisasi berdasarkan 3 keyakinan utama, yaitu kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi. Variabel kecerdasan emosional diposisikan untuk memediasi hubungan antara budaya organisasi dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kesiapan perubahan. Oleh karena itu, model penelitian ini memprediksi bahwa tingkat kesiapan individu atau karyawan akan lebih tinggi
jika merasakan adanya budaya organisasi yang mendukung perubahan dan gaya kepemimpinan yang bersifat transformasional yang dimediasi oleh tingkat kecerdasan emosional yang tinggi mengenai perubahan yang diperlukan. Lalu berikut adalah rumusan masalah penelitian yang akan dikaji adalah upaya peningkatan kesiapan perubahan karyawan PT Garuda Indonesia dengan memfokuskan konsep budaya organisasi, kepemimpinan transformasional, dan kecerdasan emosional yang tertuang dalam 7 pertanyaan penelitian berikut ini. Lalu selanjutnya, berikut adalah tujuan yang hendak dicapai pada penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan nantinya akan memperkaya khasanah dalam ilmu manajemen, khususnya MSDM, terutama terkait dengan konsep-konsep dari variabel yang dipakai. Lalu penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan literatur terkait dengan teori manajemen perubahan atau change management theory yang menjadi landasan dari konsep penelitian. Lalu untuk manfaat praktis bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam bentuk informasi, data, saran, dan rekomendasi manajerial yang bermanfaat. Bagi karyawan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman baru bagi tiap-tiap individu dalam organisasi terkait dengan upaya peningkatan prestasi kerja individual dan kinerja korporasi. Lalu selanjutnya, bagi peneliti dan akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi insight dan referensi bagi peneliti dan akademisi dalam pengembangan ilmu MSDM secara aplikatif. Berikut dapat saya sampaikan beberapa teori dari change management teori, juga dari change readiness atau kesiapan perubahan. Lalu selanjutnya ada dari kecerdasan emosional, berikut dari kepemimpinan transformasional, juga dari budaya organisasi. Selanjutnya bisa saya tampilkan di sini adalah gambar konseptual penelitian beserta 7 hipotesis yang telah saya tetapkan. Juga di dalam tabel berikut ini juga ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung hubungan variabel secara langsung. Lalu berikut adalah definisi operasional. Untuk variabel budaya organisasi, saya mengacu kepada konsepnya dari Glaser et al. Di tahun 1987 dan Adil 2014, di mana terdiri dari 6 indikator yang terurai dalam 13 item pengukuran. Untuk variabel kepemimpinan transformasional, saya mengacu kepada Bass and Riggio di tahun 2006, juga Rafferty dan Griffin di tahun 2004, terdiri dari 4 indikator yang terurai dalam 11 item pengukuran. Lalu untuk kecerdasan emosional, saya mengacu kepada Goleman 1995 dan Molina et al. Di tahun 2018, yang terdiri dari 3 indikator yang diuraikan dalam 9 item pengukuran. Juga yang terakhir adalah kesiapan perubahan. Acuan saya adalah Holt et al. Di tahun 2007 dan Adil 2014. Terdiri dari 3 indikator yang terurai dalam 12 item pengukuran. Berikut adalah keseluruhan dari item-item yang saya rangkum ke dalam tabel. Seluruh item pertanyaan berjumlah 45. Untuk metode penelitian, jenis atau desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan variabel penelitian. Variabel independen adalah budaya organisasi dan kepemimpinan transformasional. Variabel mediator adalah kecerdasan emosional. Variabel independennya kesiapan perubahan. Metode atau teknik pengumpulan data dengan Dependen, Mbak. Dependen, kecerdasan. variabel dependent, Prof. Kesiapan Yang perubahan. terakhir tadi dependen, bukan independen. Lanjut. Oh, iya, maaf, Prof. Iya. Selanjutnya, pengukuran variabel penelitian ini diukur dengan skala interval Likert 1 sampai dengan 5. Teknik analisis data dengan menggunakan structural equation modeling dengan softwarenya LISREL 8.8. Teknik sampling yang akan dilakukan adalah simple random sampling yang bersifat probability. Populasinya adalah karyawan PT Garuda Indonesia berjumlah 4.459 orang yang kemungkinan pada saat pengambilan data akan berubah dengan rumus Lopin di taraf kesalahan 5% menghasilkan jumlah sampel minimal sebesar 371 yang kemungkinan akan berubah juga.
Lalu analisis uji yang akan saya lakukan adalah uji instrumen meliputi validitas dan reliabilitas. Selanjutnya adalah uji model fit atau model goodness of fit. Lalu ada uji multikoliniaritas, juga ada uji hipotesis. Baik, terima kasih. Saya eh, sudahi penyampaian dari proposal saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Ibu Indira atas paparannya. Pas 15 menit kurang 20 Ya, detik. Ya, jadi terima kasih atas yang disampaikan. Selanjutnya mari kita beranjak pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang akan dimulai dari peserta yang hadir. Saya sebelumnya mengizinkan untuk Ibu Elizabeth Ginting, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Selamat siang kepada tim promotor dan tim penguji. Terima kasih. Selamat ya Mbak Indira. Progresnya sudah terima sampai kasih. di sini. Mbak Indira, mungkin saya karena ini ya tertarik juga sih ngelihat SDM ya, tapi saya anak marketing. Saya pengen tanya aja. Ini kan tadi kita bicara perubahan ya. Ini Iya, kalau Bu. dilihat variabel X-nya sama variabel Y-nya ini sebenarnya kita mau lihat perusahaannya atau mau lihat karyawannya, Mbak? Apa saya yang kurang klik gitu? Maksudnya kinerja perubahan perusahaan atau pada karyawan gitu. Itu sih kalau saya minta tolong itu aja. Makasih Pak Jeffrey. Baik, terima kasih. Iya, Silakan Ibu Indira, mau langsung ditanggapi. baik. Terima kasih. Bisa langsung saya jawab ya, Pak Jeffrey. Silakan. Ibu Elizabeth, terima kasih pertanyaannya. Bisa kita lihat di sini, em, variabel dependennya itu adalah change readiness atau kesiapan perubahan karyawan. Kesiapan karyawan untuk menghadapi perubahan. Dalam hal ini, saya ingin meneliti persepsi karyawan terkait dengan eh, masalah yang ada di perusahaan. Jadi tujuan saya adalah persepsi karyawan. Jadi tentunya saya harus mengambil data itu kepada karyawan di Garuda Indonesia. Seperti itu, Bu Elizabeth. Baik, terima kasih Ibu Indira. Selanjutnya Ibu Retno. Ya sebentar, berarti maksudnya Mbak Oh, Indira tadi itu ke nggak apa-apa Pak Jeffrey. Ke karyawannya ini ya, Karyawannya, ya Bu. karyawannya ya. Oke oke oke. Ya, Terima kasih. sudah Ibu Iben? Aman. Aman, oke. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Retno. silakan Ibu Retno. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat Bu Indira sudah sampai tahap ujian Sempro. Menarik Terima ini kasih. Garuda. Yang ingin saya tanyakan tadi menyambung yang disampaikan pertanyaan Bu Elizabeth tadi terkait dengan change readiness. Yes, Eh, ya. Sebenarnya apa gitu hal krusial apa yang menyebabkan Ibu memilih em, ada permasalahan apa sebenarnya yang menjadi titik krusial sehingga mengangkat change readiness dari karyawan ini sebagai penelitian, Ya. khususnya sebagai variabel dependen. Dan yang kedua, tertarik juga jarang yang pakai eh, analisa menggunakan Lisrel. Boleh dijelaskan mungkin Bu Indira alasannya kenapa pakai Lisrel? Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih Ibu Retno pertanyaannya. Saya boleh jawab sekarang ya Pak Jeffrey ya? Silakan Ibu. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Garuda Indonesia itu survive dari permasalahan semenjak pergantian direksi, khususnya juga setelah selesainya COVID. Dan kita tuh dan di Garuda sendiri itu sudah menerapkan eh, strategi terkait dengan perubahan. Itu dari tahun 2022 itu sudah ada unit kerja di bawah Human Capital Management, adanya unit kerja yang disebut Change Management, Unit Change Siapa? Management. Nah, Masya Allah, maaf, maaf.
Iya, tidak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa, Maaf, Prof. saya Boleh dilanjut, Nggak Ibu apa-apa. Indira. Iya, dan saya melihat karena saya sering melakukan perjalanan ya di pesawat, sering ngobrol. Terus saya juga sering ketemu sama teman-teman yang karyawan yang bekerja di sana. Lalu masih adanya eh, kecenderungan bahwa mereka itu ternyata kurang bisa mengikuti apa yang strategi-strategi apa yang eh, telah ditetapkan gitu dari perusahaan. Nah, berdasarkan fenomena yang saya tangkap di situ, saya ingin lebih mencermati lagi dan lebih menggali lagi. Itu mengapa saya melakukan survei di awal penelitian. Juga saya melakukan wawancara kepada salah satu direksi saat itu, juga beberapa karyawan di level manager. Eh, Programnya sangat bagus, Bu Retno. Programnya sangat bagus karena manajer yang di atas upper manager itu bertindak sebagai role model atau a change agent di Garuda Indonesia itu. Berarti kan konsepnya bagus, strateginya bagus. Tetapi kalau saya wawancara kepada pihak karyawan, ternyata karyawan itu masih banyak yang tidak terinformasi, masih banyak yang tidak tidak tanda tanda kutip ya tidak ikhlas untuk menjalani perubahan-perubahan yang menurut saya itu bagus seperti itu. Dan ini menjadi fenomena awal yang bisa saya gali lebih dalam. Untuk itu saya melakukan penelitian ini. Begitu Bu Retno. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Baik, Lalu terima kasih. terkait dengan metode penelitian tadi, karena di situ juga adanya kesenjangan, adanya gap bahwa beberapa penelitian itu dilakukan dengan memang menggunakan confirmatory analysis juga, karena sifatnya penelitian ini adalah mengkonfirmasi seperti itu. Tetapi lebih banyak mereka melakukan ini dengan Smart PLS, mungkin dikarenakan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian-penelitian terdahulu itu bisa dibilang lebih sedikit daripada sampel yang akan saya ambil. Seperti itu, Bu. Jadi pertimbangannya saya memakai Lisrel itu seperti itu. Terima kasih, Bu Retno. Iya, ini yang diukur persepsi kan ya Mbak ya? Iya. Iya, kalau persepsi itu dari Lisrel itu bisa rigid ya ngukur persepsi karyawan itu. Iya, karena variabel variabel yang saya pakai itu lebih kepada variabel yang merefleksikan. Jadi saya lupa nih. Mohon maaf Ibu Indira, sepertinya sinyalnya ya Ibu Indira ini putus-putus. Ya, sudah terdengar Pak Jeffrey? Iya, sudah Bu. Silakan Bu, Sudah terdengar. dilanjutkan. Ya, menurut pengalaman saya, Bu Retno, ini bisa dipakai terkait dengan variabel-variabel yang saya pilih. Lisrel ini bisa digunakan. Seperti itu. Oh, alasannya itu aja ya. Oke, oke. Silakan. Terima kasih, terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Bu Retno. No, ya, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak Brian. Satu pertanyaan saja Pak Brian. Berhubung waktu. Oh, ya baik. Ini terdengar suara saya, Mbak? Terdengar Pak Brian, silakan. Ya. Ya tadinya sebetulnya ada pertanyaan tapi udah terjawab. Saya tadi mau penasaran antara kenapa manajer dan karyawan. Tapi mungkin saya mengatakan untuk keterbaruan yang di ini karena memang ada inkonsistensinya atau keterbaruan yang mana Mbak ya? Sorry, mohon maaf tadi agak kurang jelas. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Mbak ya? Iya, saya jelaskan dengan slide ya Pak Brian ya. Mohon maaf. Ya boleh, nggak apa-apa Mbak. Berikut, karena adanya beberapa kesenjangan dalam hal literatur, jadi saya berusaha mengisi kesenjangan tersebut, dan sampai dengan saat ini saya belum menemukan penelitian yang menawarkan kerangka konsep penelitian yang saya bikin dengan menempatkan variabel kecerdasan emosional di tengah sebagai mediasi. Saya berharap ini merupakan suatu keterbaharuan dalam penelitian saya. Begitu Pak Brian. Terima kasih Pak Brian.
Oke, baik. Semoga lancar, Mbak, sampai ke akhir, Mbak. Amin, amin. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Mohon maaf karena waktu sudah habis untuk tanya jawab. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke dalam sesi untuk mendengarkan masukan dari tim penguji yang akan dimulai dari penguji pertama yaitu Bapak Profesor Margono Setiawan SESU. Kami persilakan. Selamat siang Pak Margono. Terima kasih, Pak Moderator. Mantap ini. Dengar Silakan. suara saya ini? Aman, Prof. Dengar, Prof. Oke. Selamat kepada suaranya. Bu Indira ya. Selamat hari ini Terima maju kasih. untuk seminar proposal. Terima kasih, Prof. Nanti kuat bayar nggak sama moderatornya? Insya Allah, Prof. Nah, ini. Oke. Yang pertama ini Mbak ya. Baik. Luar biasa kalau dilihat dari aspek pemahaman ya, berkenaan dengan liku-liku, bagaimana perjalanan Garuda ini ya Mbak Indira ya. Nah, seperti yang ini ya, yang sudah dijelaskan tadi, budaya organisasi itu kena apa sih Mbak? Kok ini merupakan independen variabelnya yang bisa berpengaruh terhadap ini, kesiapan perubahan ini Mbak? Silakan. Mungkin Ibu Indira Ya. sambil diskusi. Bisa langsung saya jawab ya. Iya. Begini, Prof. Karena adanya perubahan budaya kerja baru ya, Prof, di dalam perusahaan, dan setelah sekian lama budaya kerja itu kita adopt gitu, Prof. Terus baru kemarin diluncurkanlah budaya kerja baru dengan program transformasi atau program perubahan yang harus ditaati gitu, harus diikuti oleh semua karyawan. Saya pikir variabel ini cukup relevan untuk saya teliti lebih lanjut ya, Prof ya, karena pada kenyataannya di lapangan memang budaya kerja yang lama itu saya lihat masih banyak yang rancu dengan budaya kerja yang baru, Prof. Jadi masih melakukan budaya kerja yang lama. Seperti itu, Prof. Oke. Sekarang begini Mbak ya. Untuk melihat kesiapan perubahan seseorang itu luar biasa sulitnya loh. Lebih-lebih ini data persepsi. Kenapa ini saya katakan demikian? Ini mohon maaf pengalaman saya untuk bisa merubah budaya organisasi yang terkait dengan budaya kerja, mindset mereka di PT POS. Ini juga mengalami kesulitan, Mbak. Nih, kesulitan apa? Ini kan kesiapan. Kalau ditanyai secara ini ya, secara face to face, mesti siap. Tapi prakteknya kan belum tentu apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Oke ya, jadi itu yang pertama untuk ditelaah lebih lanjut. Yang dimau kesiapan perubahan, kesiapan yang bagaimana. Itu harus terfokus. Nih Mbak ya. Oke, seperti misalkan saja kepemimpinan transformasional ya Mbak ya. Terus kepemimpinan transformasional ini kalau dibandingkan transaksional kecenderungannya gimana saat ini Mbak Indira? Berangkat dari hasil survei di awal penelitian, Prof. Hasil survei prasurvei tersebut memang ada variabel kepemimpinan transaksional. Jadi saya menawarkan variabel tersebut kepada 30 orang responden. Ternyata yang menurut saya pribadi kepemimpinan transaksional itu baik. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa memberikan benefit sesuai dengan memberikan reward sesuai dengan apa yang karyawan lakukan, seperti itu. Itu transaksional menurut saya. Cuma
untuk permasalahan di Garuda Indonesia, sepertinya yang dibutuhkan adalah kepemimpinan transformasional. Jadi menurut saya selain dengan adanya kajian literatur di awal ya Prof, bahwa kepemimpinan transformasional itu dinyatakan adalah gaya kepemimpinan yang paling relevan yang dipakai dalam proses perubahan. Seperti itu Prof. Jadi latar belakangnya itu. Oke, jadi itu alasannya kenapa yang diangkat di dalam topik ya penelitian ini adalah ini ya transformasional bukan transaksional. Iya Prof. Sebenarnya fakta di lapangan itu ternyata transaksional itu ini yang mendominasi sebenarnya dalam kelas apapun Iya. sebuah kehidupan organisasi. Ini ya Mbak ya. Ya. Istilahnya orang Jakarta kan bilang banyak uang abang aku sayang, kagak ada uang abang akan aku tendang kan gitu. Betul Prof. Nah iya makanya itu kenapa saya tanyakan seperti itu, tapi ya enggak apa-apa. Ini Mbak, sekarang tolong dibuka ini konsep penelitiannya di halaman 6, konsep penelitian di PPT-nya. Oke ya, digedein Mbak, yang gede ini oke. Ini kan bahasanya bahasa Inggris semua ya Mbak ya. Iya Mbak. Iya Prof. Organisasi culture. Nah, kalau misalkan saja topiknya seperti ini disesuaikan saja ya Mbak ya, biar lebih mudah dipahami. Jadi ini kan budaya Prof. organisasi, terus ada Iya, Prof. kepemimpinan transformasional, ada kecerdasan emosional, dan ada kesiapan perubahan ya Mbak ya. Jadi itu Baik, aja Prof. ini ya diangkat untuk dimasukkan di dalam ini ya konsep penelitian supaya lebih mudah dipahami gitu loh Mbak, konsistensi Baik, Prof. ya. Tolong ini. Soalnya seperti chain apa itu Mbak? Yang belakang depend variabelnya itu. Change readiness, Prof. Nah iya, chain readiness ini kan diterjemahkan di dalam kesiapan perubahan. Padahal banyak artinya Mbak. Ini seperti misalkan saja contoh ini, mohon maaf ini moderator nih ya. Contoh, RISE ya Mbak. RISE itu apa Mbak bahasa Indonesianya? Rice. Ya, RISE. Nasi. Nasi, oke. Kalau beras, bahasa Inggrisnya apa? Beras. Ya. Beras. Rice. Rice. Oke. Terus ya karak rice. Jadi kan banyak sekali, makanya kalau bisa di Baik. bahasa Indonesia kan saja ya. Baik. Dan ada Baik, konsistensi karena pemahaman terhadap translate to Indonesian language is very variabelnya luar biasa. Variasinya bukan variabel, variasinya. Oke. Ya. Terus yang terakhir ini Mbak. Populasinya siapa Mbak? Populasinya karyawan Garuda, Prof. Oke. Ada berapa? Di annual report tahun 2022, jumlah karyawan Garuda Indonesia itu sejumlah 4.459, Prof. Oke. Terus data ini diperoleh dari siapa, Mbak? Dari annual report, Prof. Annual report, oke. Terus dari situ diambil berapa orang? Kalau saya slovinkan di 5% taraf kesalahannya, minimal sampelnya akan jadi 371, Prof. Dari 4.000 itu ya, lebih. Iya, Prof. Oke. Terus caranya untuk menentukan siapa yang akan jadikan responden gimana, Mbak? Jadi begini, Prof. Saya tampilkan, saya sudah siapkan ini khusus buat Prof Margono. Amin. Jangan Saya khusus saya dong, ya semuanya khusus saya. Nanti kasihan saya model. sudah siapkan, Prof. Ya, ini dia. Jadi di sini ada tabel jumlah pegawai berdasarkan level organisasi. Ini yang sangat menarik saya untuk mencermati, Prof. Karena
Di level staff itu sangat banyak sekali, 3.885, Prof. Di sini di level staff. Di level manager ada 377. Senior manager ini kemungkinan bisa Metodenya apa gitu loh pertanyaannya. Ini loh Mbak Indira. ya, Prof. Dari 4.000 kan diambil 300. Saya itu hanya mencari informasi gimana ya caranya untuk menentukan responden dari 300 dengan jumlah 4.000 itu. Itu loh. Nah, ya, Prof. Karena saya diskusi saya terakhir adalah penentuan teknik sampling terkait dengan penentuan teknik sampling itu dengan random sampling, Prof. Tapi kalau kita lihat di sini kemungkinan ya, Prof, saya akan berdiskusi kembali. Kemungkinan akan ada ke arah stratified, Prof. Tapi stratified juga saya tidak bisa mengikutkan di level direksi karena direksi itu kan statusnya bukan karyawan tetap, Prof. Lalu Sudah cukup Mbak Indira. Kasihan yang lain nanti. Justru baik, itulah terima kasih, yang Prof. saya harapkan jawabannya keluar. Karena yang disebutkan tadi kan ada stratanya. Iya, Nggak Prof. bisa random kan gitu kan. Padahal Baik, Prof. tupoksi dari ini ya, dari masing-masing strata itu berbeda-beda kan gitu kan. Iya, Itulah Prof. makanya perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam penelitian ini untuk menentukan siapa saja yang jadi responden. Karena ini kan Baik. probability method, populasinya jelas sudah diketahui Iya. ya Pak ya. Iya. Oke, jadi itu masukan saya ini ya. Jadi yang lain supaya kebagian Mbak Indira ya. Iya, Prof. Terima kasih. Selamat sekali lagi Terima kasih, kepada Prof. Mbak Indira, terima kasih pada moderator dan selamat juga kepada tim promotor. Mohon maaf, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih ada 4 menit lagi, Prof. Nggak mau dihabisin, Prof. Oh, masih ada 4 menit? Masih ada 4 menit lagi. Ini Pak Denny ya ini? Gimana, Prof? Ini yang jadi Jeffrey, moderator Prof. Pak Denny ini? Bukan, Prof. Saya Jeffrey, Prof. Oh alah, tak pikir Pak Denny tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya Mbak ya. Jadi waktu 4 menit enggak saya pakai ini supaya dipakai sama teman-teman yang lain ya. Baik, Terima kasih moderator, sudah cukup dari saya. Baik, terima kasih banyak Profesor Margono Sama-sama, nggih. masukannya. Selanjutnya kami lanjutkan kepada tim penguji 2 untuk Bapak Profesor Dodi. Apakah sudah hadir? Bapak, sepertinya. Oke, untuk itu kami lanjut terlebih dahulu untuk penguji 3 kepada Bapak Dr. Widayatmoko SMM. Saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat Bu Indira. Terima kasih, Bapak. Mumpung saya tidak lupa dan ininya datanya ini masih di sini. Jadi nanti Bu Indira ini mau meneliti semua karyawan termasuk tadi ya staf, manajer, terus apa lagi? Apa semua itu nanti? Jadi begini, Pak Dr. Widayatmoko. Kemungkinan saya akan berkonsultasi kembali dengan promotor saya ya Pak ya. Tapi bisa saya sampaikan lebih awal di sini kalau saya tidak bisa mengambil direksi sebagai sampel, lalu vice president dan senior manager mereka ini bertindak sebagai change agent Pak di perusahaan. Jadi otomatis diasumsikan mereka akan lebih siap daripada karyawan yang lainnya karena mereka adalah change agent, mereka sebagai role model gitu buat karyawan semua. Jadi kemungkinan saya akan ambil di level manager dan staff. Untuk pengambilan, untuk teknik samplingnya, kemungkinan saya akan stratified menjadi 2 strata di sini, Pak. Entah proportion stratified random sampling atau disproportion.
Apa itu disproportion? Gak ada. Nah, saya Ono-ono gini, ae. Ya, stratified paling. Jadi gini ya, iya di Pak. Garuda itu kan karyawannya kan ada karyawan apa itu? Staf itu ada staf apa aja? Staf terdiri dari apa aja? Ada staf teknis, ada staf operasional, ada staf apa? Oh ya, dari Gimana? kalau dari sisi profesi, banyak profesi Pak di staf tersebut. Ada accountant, ada pilot, ada pramugari, ada staf administrasi, eh, Nah, kargo, dan sebetulnya lain-lain. ini Mbak Indira ini cari ya, yang paling bermasalah itu di staf yang mana gitu, yang kesiapannya kurang ya. Nah, terus populasinya diambil populasi target seperti itu ya. Nah, ini cuma masukan ya, nanti dipikirkan, dikoordinasikan dengan tim promotornya. Baik. Terima kasih, Bapak. Yang pertama, saya tadi, kenapa sih kok kesiapan? Padahal kan ini sudah bukan kesiapan, kan sudah melakukan perubahan Garuda ini. Gimana, Bu Indira? Ya, saya juga beranggapan seperti itu, Pak, pada awalnya. Kenapa harus saya harus menjadikan kesiapan perubahan karyawan ini menjadi suatu masalah? Karena memang beberapa literatur juga menyatakan, Pak, bahwa kesiapan perubahan ini merupakan hal yang sangat penting, yang itu yang mana hal tersebut harus dikelola dulu, Maksud saya baru begini loh, kan sekarang baik. berubah, Garuda ini kan sudah melakukan perubahan, kan sudah tidak kesiapan lagi gitu. Gimana? Sampai dengan saat ini, Pak, fenomenanya itu yang ada, fenomena yang ada itu masih ada beberapa karyawan yang memang belum siap untuk bisa beradaptasi dengan Kalau perubahan. begitu kan berarti kan tidak semua. Nah, nanti tambah repot lagi, ya. Tolong nanti dipikirkan, ya. Baik, Pak. Tadi saya cuma ini ada beberapa hal ya yang perlu dilakukan perubahan. Nanti saya setuju dengan Pak Margono tadi ya. Untuk kerangka konseptual dan yang lain-lain gunakan istilah sesuai dengan judul ya. Kalau bahasa Baik, Pak. Indonesia ya bahasa Indonesia semua ya. Konsistensinya itu. Baik, Pak. Terus pada waktu membahas di latar belakang penelitian, berikan penjelasan secara menyeluruh ya tentang pentingnya kesiapan perubahan itu. Ya, baik itu secara teoritis maupun secara empirisnya. Dalam satu apa ya? Bahasan gitu. Tidak loncat-loncat gitu. Kalau yang saya baca ini kan loncat, habis membahas tentang perubahan, terus masuk membahas tentang perubahan, pentingnya perubahan di Indonesia apa. Saya kira nggak perlu itu. Ya keseluruhannya seperti apa, pentingnya ya baru nanti keterkaitan dari variabel kesiapan perubahan yang dihubungkan dengan budaya dan kepemimpinan. Ya, mengapa kok budaya organisasi dan mengapa kok kepemimpinan transformasional? Kenapa? Apa memang itu yang bermasalah di
di Garuda itu. Ya, gimana? Memang itu yang bermasalah, kepemimpinan dan budaya. Gimana, Bu Indira? Iya, berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil survei, prasurvei, juga beberapa kajian literatur di awal, Bapak. Jadi hal-hal tersebut yang melatar belakangi pemilihan variabel yang saya pakai. Ya, ya tolong nanti dijelaskan ya secara gamblang ya tentang tadi kenapa kok budaya dan kepemimpinan transformasional ya. Terus di bab 2 ya, bab 2 sudah di sini udah masuk teori yang digunakan ya, yaitu change management theory ya. Sudah ada ya. Iya, Pak. Nah, terus setelah itu membahas tentang variabel yang diteliti ya. Iya, Pak. Itu masuk langsung kesiapan perubahan ya. Iya. Harusnya itu dibagi subbab-subbab ya. Yaitu pengertian. Oh iya, baik-baik. Apa manfaat, apa ya kaitannya dengan itulah. Ya. Terus ini dimensi apa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel itu. Lalu Di definisi operasionalnya kan di bab 2, di bab 2. Oh, di bab 2. Itu kan halaman 33 menjelaskan tentang dimensi. Apa memang yang mau diukur itu dimensi? Apa bukan indikator? Nah, nanti tolong ya. Oh, baik, Pak. Jadi semua itu variabel. Ya, itu variabel belum itu. dikonsistenkan itu. Maaf, Prof. Nur. Pak Jiwit itu kok. Saya ini kelewat, Prof. Maaf. Oke, tolong. Baik, Pak Moko. Masuk ke bab 3, kerangka konseptual. Ya, di dalam membuat kerangka konseptual tidak perlu lagi dibuat subbab-subbab. Ya, seperti 311, 312. Oh, baik. Langsung aja secara keseluruhan hubungan atau pengaruh antar variabel itu. Baik. Membentuk gambar 31. Ya, saya kira udah gambar 31 nggak perlu dikasih OC1, OC2, OC3. Kerangka secara konseptualnya itu. Baik, Pak Moko. Ya. Terus di definisi operasional. Ya, ini operasional membahas tentang definisi-definisi, bukan ya. Jadi membahas tentang definisi variabel yang diteliti seperti apa. Variabel operasionalnya. Ya, yang terkait dengan penelitian ini. Baru setelah definisi variabel, baru definisi indikatornya. Oh, iya, Nah, Prof. sehingga dari situ nanti diturunkan menjadi ini definisi operasional variabel di tabel 32. Ya, bukan instrumen atau skala penelitian di 32 itu. Itu masih definisi operasional variabel. Nah, supaya nanti nggak lepas, ya, ini saya baca dan sudah saya hubungkan dengan
kuesioner, ya. Jadi ada yang tidak konsisten antara ini dengan di kuesioner. Ya, contohnya tentang kepemimpinan transformasional. Ya, di situ cuma ada 2 pertanyaan di kuesionernya. Tapi di sini di halaman berapa ini? 82 itu ada ada 11 pertanyaan. Nah, yang lain kemana gitu ya, Bu Indira ya, nanti tolong dicek. Iya, Pak. Saya masuk ke bab 4, metode penelitian. Di jenis penelitian tadi. Jenis penelitiannya apa? Langsung aja tak jawab ya. Ini jenis penelitian explanatory ya. Nah, apa Iya, Pak itu Moko. explanatory? Ya. Oke. Tadi populasinya ya. Jadi populasi tolong nanti difokuskan di bagian karyawan apa yang belum siap itu, sehingga lebih fokus gitu. Baik. Ya, karena penelitian ini kan kaitannya dengan penelitian organisasi ya. Lebih spesifik itu akan lebih baik. Ya. Ya. Saya kira itu dari saya, moderator, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Widiatmoko atas masukan yang diberikan. Apakah Profesor Dodi sudah hadir? Oke, sepertinya Profesor Dodi belum hadir. Oleh karena itu, Dodi ke luar negeri Mas Ian. oh masih ke luar negeri ya, siap Bapak Dr. Widiatmoko. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi masukan dari tim promotor. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Sunario, SMSI PhD, selaku co-promotor 2 untuk menyampaikan masukannya. Terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya ucapkan selamat ya, Bu Indira. Terima kasih, Bapak. Tadi saya perhatikan sudah banyak input, komen, kemudian koreksi maupun peringatan gitu ya, baik dari audiens, mungkin dari penguji tadi 1, 2, 1, 3. Dan saya juga sudah tidak mengulang lagi ya, tapi kalau dari penulisan Bu Indira sudah ya banyak kemajuan gitu ya, walaupun masih ada sedikit kekurangan. Yang penting saya menggarisbawahi itu pertama perhatikan konsistensinya. Ya, jadi konsistensi penulisan maupun pengukuran variabel tadi sudah diingatkan. Jadi kalau pakai dimensi nanti analisisnya sudah beda lagi, pakai second order nantinya. Ya, tapi kalau di tabel operasional, definisi operasional kan tidak ada dimensi. Jadi makanya jangan dimunculkan itu dimensinya. Nanti kalau ada itu dihindari. Itu ya. Jadi kemudian juga tadi sudah diingatkan, tapi kalau saya lihat judul ini ya, di bab 3 itu kan ada gambar 31. Gambar 31 itu kan judulnya model teori 1. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Mestinya kan ada model teori 2. Kalau ada 1 ada 2 berarti gitu ya. Nah, itu
model kerangka, ya, kerangka konsep atau kerangka model penelitian ya. Jadi bukan model teori satu. Jadi nanti Oh, itu baik. anu ya, supaya biar tidak salah persepsi, karena di situ ditulis satu berarti ada duanya gitu ya, gitu. Baik, Itu. Pak. Kemudian tadi juga sudah diingatkan mapman-nya itu nanti saya sependapat juga itu nanti di review. Yang penting ada teknik sampling dan metode penentuan sampelnya. Jadi mungkin bisa ditambahkan sedikit alasannya, tapi tidak tiba-tiba pakai Slovene. Kenapa pakai Slovene? Itu kan Oh, ada, baik. ya itu mungkin akan lebih bagus gitu ya. Baik. Kemudian ya yang terakhir tadi perubahannya. Jadi itu konsep perubahan perlu diskusi yang detail. Jadi yang dimaksud perubahan itu gimana? Apa seperti koalisi perubahan? Ya kan? Jadi kan harus jelas koalisi perubahan itu dia akan melakukan perubahan karena ada ini yang perlu dirubah misalkan. Nah, itu Ayo, harus jelas apa. ora oleh kampanye. Loh, ini Ora contoh aja apa-apa. karena Hanya Bu untuk memudah. Iya, Iya. Bu Indira ini kan masalah perubahan harus jelas maksudnya gitu. Iya, Pak. Ya, saya rasa dari saya itu cukup tambahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Terima kasih, Pak moderator. Sunaryo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sunaryo PhD atas masukannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan masukan dari Ibu Profesor Dr. Rofiati SMM selaku kopromotor 1. Untuk itu waktu kami persilakan. Silakan Ibu Prof. Terima kasih Mas Jeffrey sebagai Assalamualaikum, moderator ya Mas. Prof. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Mbak Indira, selamat atas perjalanan yang masih panjang awal. Terima kasih, Prof. Ya, semangat. Oke, tadi saya telah mengikuti jalannya ujian ini dan ada beberapa masukan ya Mbak yang perlu diakomodir ya. Memang inilah proses. Perlu karena proposal itu adalah suatu janji apa yang akan dilakukan, dan untuk bisa dilakukan khususnya saya menyoroti dari definisi operasional variabel. Kenapa? Yang lain-lainnya kayak konsistensi istilah memang mengganggu kalau bahasanya kita pakai bahasa Indonesia selama itu memang betul-betul nyaman. Tapi kalau memang harus adopsi ya Mbak, menelannya tidak bisa ditranslitkan ya baru. Ya, supaya tidak menimbulkan misperception. Nah, kenapa saya kembali menyoroti khususnya saya ke definisi operasional variabel. Ya, tadi definisi operasional variabel nanti memang perlu diselaraskan dari variabel ke indikator terus ke item, karena beda nanti kalau yang satu langsung ada indikator item, yang satunya dimensi. Itu untuk memudahkan dalam menjelaskan nanti pada saat sudah memasuki ujian kelima, 6 dan seterusnya. Gitu Mbak ya, itu intinya. Dan juga definisi operasional ini harus measurable ya, mampu diukur khususnya di Garuda tadi. Dan cocok. Yang cocok itu bukan mixagripnya Desi Ratnasari, tapi penelitian itu mendefinisikan definisi operasional variabel ini menurut peneliti, menurut Promovenda. Tetapi sudah berbasis bab 2, roadmap teori maupun empiris, serta menyesuaikan dengan fenomena di lapangan. Ya, everything is okay, mana yang perlu diperbaiki nanti segera khususnya definisi operasional. Kenapa? Karena itu nanti tools ya, alat untuk menyusun kuesioner, dan tahap berikutnya ini kan ujian keempat. Saudara
Setelah di-ACC oleh beberapa penguji, nanti tim promotor diskusi lagi, ya segera diuji yang saudara janjikan tadi, mau melakukan uji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas. Saya Baik, menyoroti dari situ segera diperbaiki, sumbernya jelas, dan yang terakhir dari saya alat analisis, Mbak. Memang seingat saya pada waktu saya pernah diskusi dengan Prof. Rahman, SAM itu softwarenya bisa Lisrel, bisa Amos, bisa juga BLS. Masing-masing peneliti punya alasan, dan alasan itu berbasis teori maupun yang lainnya. Cuman pernah dikemukakan Prof. Rahman, ya, believe or not, nanti dibuktikan. Lisrel itu sulit karena saya tidak belajar ekonomi teknik. Renungkan nanti kalau memang SAM-nya bisa bisa pakai Amos, lebih mudah itu ya. Ini tapi yang menguasai adalah orang statistik. Pikirkan tadi, sehingga kalau ada pertanyaan dari peserta, kenapa harus Lisrel? Malah kalau menurut saya Lisrel itu paling susah. Itu ceritanya Prof. Rahman yang kebetulan beliau ekonomi teknik di ITB S2-nya. Ya, tanyakan pada literatur dan ahli statistik ya Mbak ya, karena saudara ya saya tidak menginginkan terjebak dalam kesulitan yang dirancang sendiri. Kalau ada yang lebih sederhana, dan lebih mudah dimaknai, dipahami, sehingga mendukung, mensupport untuk tujuan Anda itu nanti segera tercapai. Karena janji itu nggak usah tinggi-tinggi Mbak. Maaf tadi kalau Pak Dr. Sunaryo menyinggung koalisi perubahan, nanti janganlah janjinya caleg atau apa. Saya juga enggak usah tinggi, selama ini measurable ya, mampu diukur, selama ini actionable bisa dilaksanakan, selama ini suitable, cocok, karena itu ada di buku strategik ya. Ya, harus bisa diukur, variabel, indikator dan item. Variabel dan indikator belum terukur. Untuk bisa terukur, itemnya harus jelas dan nanti diwujudkan dalam kuesioner. Nah, kemudian tadi sekali lagi antara saudara pakai SAM dengan software Amos atau Lisrel atau another, itu nanti bisa kok disesuaikan, tapi saya tidak ingin saudara membuat troublemaker untuk diri sendiri. Oke, Baik, apapun selamat, masukan yang bagus diakomodir. Saya kira dari saya, Mas Jeffrey, itu cukup. Kalau ada kurang jelas nanti bisa didiskusikan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq terima wal kasih, hidayah. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Profesor Dr. Rofiati. Selanjutnya untuk promotor, saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Nurwijati untuk waktunya dipersilakan. Ya, Mbak, ininya ditutup aja deh, Slide-nya. PPT-nya. Ya, Baik, Prof. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih masukan-masukan dari para penguji, ya, dari Pak Wahdiatmoko dan juga Pak Sunaryo yang tadi sudah banyak masukannya, juga dari Prof. Margono dan Pak Wahdiatmoko gitu ya, dan Pak Dodi nggak ada karena Pak Dodi lagi ada tugas ke luar negeri. Seingat saya begitu beliaunya. Baik, tadi sudah banyak masukan, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, inilah proses ujian. Maunya sih langsung sekali jadi gitu ya. Ternyata memang tidak demikian. Sama dengan saya sering bilang ibarat orang belajar berenang. ya nelen-nelen air kotor, air kolam segala gitu ya. Ya seperti itulah gitu. Ya, Dan ini bab 1 itu ya, kebaruan itu saya masih belum srek. Karena apa? Karena masih cuman menyampaikan, menyusun ini yang baru, kerangka konseptual penelitian yang baru-barunya di mana. Nah, itu perlu dipertegas, nanti tolong ditambahkan kebaruannya. Tadi ada yang bertanya kebaruannya di mana gitu ya, dari audiens tadi. Nah, itu harus diperjelas di situ. Mbak Indira ini memfokuskan pada kebaruannya itu yang seperti apa, yang di mana gitu ya, yang harus pembaca itu ketika membaca nanti, karena ini kan akan dibuat dijadikan artikel. Nah, artikel itu ketika reviewer membaca, oh ya manggut-manggut bener ini kebaruannya di sini gitu ya.
Baik. Juga kemudian yang perlu diperhatikan, kemudian di bab 1 itu apa namanya, manfaat teoritis dipertegas ya Mbak ya. Kalau Anda memang menggunakan teori apa itu namanya yang Anda gunakan Change management theory, change Prof. management theory, maka change management theory di sebelah mana yang Anda jadikan apa rujukan itu di latar belakang harus dibahas sekilas. Kalau di latar belakang dibahas sekilas, kalau di bab 2 dibahas panjang lebar. Anda sudah Baik. membahas di bab 2 panjang lebar, tetapi harus dalam juga gitu ya. Karena Baik, itu baik. adalah teori yang Anda gunakan. Jadi nanti ditambahkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi hasilnya. Itu Baik, di bab 2. Terus kemudian di bab 3 saya sependapat dengan yang lain-lain tadi ya. Model kerangka konseptual penelitiannya enggak usah deh masuk apa namanya indikator-indikator itu dimasukkan di situ, enggak. Itu nanti ketika Anda sudah melakukan proses apa analisis data gitu ya. Baik, Prof. Terus kemudian yang berikutnya juga definisi operasional variabel perlu lebih diperjelas karena definisi operasional variabel itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rofiati ya seperti itu gitu ya, dan sudah sering Bu Nur sampaikan ketika berdiskusi dengan Mbak Indira. Terus kemudian variabel yang didefinisikan ya dioperasionalisasikan itu bisa sampai muncul ke item yang item itu dasar untuk menyusun kuesioner. Dengan kuesioner itu sebagai alat untuk penelitian Anda, maka kuesioner tadi akan mampu menghasilkan, memperoleh data yang benar-benar data itu mewakili variabel. Itu loh pemahaman tentang definisi operasional variabel. Oleh karena itu seringkali kita harus membahas itu sampai definisi operasional indikatornya gitu ya. Sehingga nanti benar-benar ini apa indikator itu mampu menghasilkan item-item yang benar-benar item itu nanti sebagai dasar menyusun kuesioner, dan kuesionernya sebagai alat penelitian Anda itu akan mampu menggali data yang memang benar-benar mewakili variabel tadi. Intinya seperti itu aja kok, nggak sulit toh, nggak sulit, mudah gitu ya, nggak ada yang sulit gitu. Baik, Prof. Ayo harus bersemangat semuanya gitu ya, nggak ada yang sulit itu gitu ya. Ketika kita sudah tahu kuncinya, oh ini loh gitu ya. Baik, dan itu yang perlu Anda perhatikan kemudian di item-item penelitian Anda ya, di item-item dari indikator Anda itu seperti apa. Nah, itu yang perlu disampaikan dan itu harus yang Anda ringkas ya di dalam ringkasan itu dari Anda membuat definisi operasional variabel tadi sampai definisi operasional indikator. Dengan demikian maka ringkasan itu ya harus konsisten dengan apa yang Anda sampaikan ketika membuat definisi operasional variabel maupun indikator. Nah, kalau ringkasannya kadang-kadang kan sering ya, apa definisinya seperti ini, kemudian ringkasannya munculnya demikian. Aku kok bingung ya kalau begitu. Nah, itu ya. Jadi nanti silakan dicek kembali di dalam tadi sudah disampaikan oleh Pak Moko juga ya, definisi operasional variabel kok bulet temen toyo gitu ya. Nah, dibuat pembaca itu mudah untuk memahami. Kemudian Baik. kenapa Bu Nur selalu minta untuk menulis item itu diurutkan 1 sampai terakhir, ya. Itu tujuannya nanti supaya memudahkan saya, gitu ya. Salah satu hal untuk membaca dan tentunya sebagai pembaca, tentunya bukan hanya Bu Nur saja, pembaca yang lain, itu mudah untuk ngecek item kuesionernya ini sudah konsisten dengan item apa belum, gitu ya. Kalau belum, loh, lah ini kemana yang lainnya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Moko. Kadang-kadang yang lainnya nggak ada, kadang-kadang ada kelebihan gitu ya. Nah, kelebihannya itu mewakili indikator apa? Terus definisi operasional indikator yang mana? Nah, itulah kenapa akhirnya karena item dasar untuk menyusun kuesioner, maka item dan kuesioner itu harus konsisten gitu ya. Baik jumlah maupun apa namanya kontennya, isinya gitu ya.
Jadi Baik. kalau itemnya menyatakan bahwa ini adalah Indira Santi, jangan kemudian kuesionernya mengatakan ini adalah Tri Harjawati. Lah repot. Gitu ya. Baik, Prof. Itu Ya. aja, Mbak. Jadi nanti pemahamannya saya berharap bahwa ini pemahaman ini untuk semuanya tentunya. Mungkin yang lain juga perlu pemahaman itu gitu ya. Terus berikutnya setelah itu di bab 4 tolong banyak yang masih belum dimunculkan gitu ya. Nah, ini bab 4 saya beri catatan di sini. Mulai dari pendekatan atau desain penelitiannya seperti apa, lokasi yang 4.1, 4.2 lokasi penelitian. Kemudian 4.3 populasi dan sampel. Populasinya seperti apa, sampelnya bagaimana, terus 4.4 jenis dan sumber data. Tolong dicek di apa namanya? Buku pedoman. Iki bingung gitu Mbak. Bener mencarinya kining dito. Yang ini kok nggak ada. Nggak ada lah seperti itu. Baik, Prof. Kemudian berikutnya adalah teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, menggunakan skala apa, uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, baru kemudian metode analisis data. Analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial. Nah, itu baru urutannya aja bingung gitu ya. Memang banyak kali Mbak Indra saya beritahu, Mbak belajar tentang MedPen gitu. Tapi alhamdulillah sudah banyak belajar MedPen ini gitu ya. Nyatanya tadi walaupun pastilah ya nggak sempurna, masih banyak yang bolong ketika menjawab, tapi sudah lebih bagus, sudah lebih luar biasa gitu ya dari sebelumnya. Oke, ya sudah ada kemajuan lah yang jelas. Berarti learning prosesnya terjadi. Bagus. Terima Nah, kasih, Prof. kemudian baru analisis mediasi juga belum ada. Oh, baik, Hayo, baik. ya. Uji hipotesis itu, hipotesis kan ada hipotesis langsung dan juga ada Dan tidak hipotesis langsung. mediasi, tapi mediasinya juga belum dibahas. Oh, Cuma begitu. uji hipotesis gitu aja. Baik, baik, Ya, Prof. ya detail karena itu nanti yang akan Anda gunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Jadi metode penelitian bab 4 itu benar-benar nanti yang Anda jadikan dasar untuk melakukan kegiatan penelitian, mengacu di situ. Termasuk tadi Anda kan bingung tahu ketika ditanya ini populasinya siapa, metode teknik samplingnya seperti apa. Harakono. Ini mungkin kemungkinan seperti ini loh, yang nggak boleh kemungkinan. Anda harus fix dulu dengan yang ini bagaimana. Nanti kemudian ada perubahan, kita rubah lagi gitu loh. Karena proses perbaikan itu memang penting, perlu gitu ya. Karena karya manusia tidak akan sempurna. Tapi harus Baik. tegas dulu apa yang Anda mau gitu loh. Baik, Ya. Prof. Termasuk tadi siapa sebetulnya ini nanti yang dijadikan populasi. Apakah termasuk pimpinan ataukah memang karyawan saja? Karyawan yang mana? Itu masukan bagus dari Pak Moko ya. Karyawan mana? Tentunya karyawan yang erat terkait dengan adanya kesiapan perubahan itu sendiri gitu ya. Terus Baik, kemudian Prof. kesiapan perubahan itu nanti di definisi operasional variabel harus clear apa yang Anda maksud kesiapan perubahan. Sehingga ketika ditanya seperti tadi ditanya Pak Moko, Anda sangat percaya diri gitu ya. Karena Anda melakukan membuat definisi operasional variabel itu dengan clear, kata Pak Ganjar dan Pak Anies katanya prudent gitu. Ketara lek melu ndeleng debat mau bengi sampai selesai saya nontonnya. Waduh. Sambil ketiduran gitu. Iya, Prof. Karena ingin tahu. Katanya perubahan. Loh, melok-melok. Sorry. Baik, ya seperti itu ya Mbak Indra ya. Itu di bab 4. Oke, karena memang yang terakhir itu sampai di bab 4. Jadi tolong bab 4-nya ini perlu reposisi dari poin-poinnya. Dan tadi saya sependapat sekali dengan Prof. Rofiati, ngapain ada yang mudah kok Anda cari yang sulit? Wes tak omongi loh. Pakai saja SEM PLS menggunakan Smart PLS iku sing
memudahkan Anda, membantu Anda untuk mempermudah. Ojo golek sing angel gitu ya, supaya cepat lulus. Ya, baik, Prof. Baik, Prof. Itu kalau saya sih seperti itu gitu. Jangan cari yang sulit biar nanti dipikir oleh orang lain gitu ya. Anda cari yang Baik, mudah Prof. aja deh gitu ya. Wong ono sing Semuanya gampang mudah, kok. Prof. Heeh. Semuanya mudah kalau Nah, itu loh, bisa. semuanya mudah gitu ya. Baik, itu masukan dari saya. Jadi nanti bab 4 tolong ya di arrange kembali Baik, karena baik. ini penempatannya juga. Saya kira cukup untuk moderator. Saya kembalikan waktunya. Mohon maaf jika banyak memakan waktu panjang ya tadi ya. Mohon maaf kalau memakan waktu panjang. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Nurwijati atas masukannya yang sangat berharga ya untuk Ibu Indira. Terima kasih sekali lagi kepada tim penguji, kepada tim promotor, serta peserta yang memberikan masukan dan pertanyaan. Untuk sesi yang terakhir adalah keputusan dari seminar proposal Ibu Indira Santi. Oleh karena itu, kami mohon kepada Ibu Profesor Dr. Nurwijati mungkin untuk memandu keputusan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Devri Pelawi. Pelawi itu apa ya? Pelawi Sembiring, Bro. Oh, Sembiring, Pelawi Sembiring. Baik, saya akan bertanya ke Prof. Margono dulu. Mohon maaf, Prof. Margono, masih gabung kah? Masih, Prof. Masih, Bos. Terus pundi hasilnya, Prof? Hasilnya iki ya, seminar hasil iki. Nggih. Waduh, kalau dari saya kelihatannya kok agak sedikit berat untuk tidak melanjutkan gitu loh. Selamat Diwat arek kepada nangis iku, Indira itu nangisan Prof. apa nangisan? Nangisan wis duwe anak siji kok nangisan niku. Nangis soal Ya, kurang Prof. paling. Jadi sekali lagi Mbak Indira, dari saya bisa dilanjutkan tapi dengan catatan revisi jangan dilupakan ya. Nggih, Prof. Oke, Atur selamat. nuwun. Oke, Atur terima nuwun, Prof. kasih. Terima kasih Prof. Margono. Selanjutnya Pak Wahdiat Moko, monggo Pak Moko. Ya, jadi masih banyak yang tadi nggak konsisten ya. Nanti tolong tuh diperbaiki, Mbak Indira ya. Baik, baik, Pak Moko. Saya kira bisa lanjut ya, tapi tolong diperhatikan revisinya. Iya, terima kasih Pak Moko. Matur nuwun Pak Moko. Selanjutnya Bapak Sunaryo PSD, monggo Pak Naryo. Ya, sama. Jadi Bu Indira bisa dilanjut dengan catatan revisi atau perubahan tadi ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Sunaryo. Senengane nyentil-nyentil lagi. Baik, selanjutnya monggo Prof. Rofiati. Saya komentari Pak Dr. Sunaryo. Perubahan ini kasus ini tanpa koalisi karena disertasi independen Mbak Indira ya. Kerjakan sendiri. Guyon ya Mbak. Oke. Prof Nur kami idem karena penguji menyatakan. Tapi Mbak Indira ya tolong tetap semangat dan semangat untuk merevisi, membenarkan ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Lanjut lulus. Terima kasih Prof. Rofiati. Nah, karena sudah semuanya menyampaikan bahwa apa yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Indira Santi tadi dianggap layak dan bisa dilanjutkan, maka saya juga mengikuti. Cuman pesan saya, PPT-nya jangan power text. Itu tadi power text. Ya, bukan ya, PPT. Prof. Ayo diperbaiki ya. Baik, Prof. Ke depan kalau presentasi yang namanya PPT ya PPT bukan power text gitu ya. Baik. Oke, saya kira saya akan menyimpulkan bahwa Mbak Indira Santi hari ini dinyatakan lulus untuk seminar proposalnya, bisa lanjut dengan beberapa revisi.
Terima kasih, Prof. Revisinya Nur. tadi tolong diperhatikan betul ya, masukan-masukan dari semua tadi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan para tim penguji ya, yang telah memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Dan juga terima kasih Prof. Rofiati dan Pak Sunario atas peran sertanya. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan selamat untuk Mbak Indira Santi. Matur Terima kasih nuwun. banyak, Mbak. Waktu saya kembalikan ke Mas Jeffrey Pelawi Sembiring. Tak tambahi Terima kasih. dewe, walaupun nggak ditulis. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan selamat pertama untuk Ibu Indira Santi yang sudah menyelesaikan tahap kualifikasi 3, dan yang kemudian terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim penguji Bapak Profesor Margono, Bapak Dr. Widayat Moko, dan juga mungkin Bapak Profesor Dodi yang tidak dapat hadir, dan juga terima kasih kepada tim promotor, terutama Ibu Profesor Dr. Nur Pijati sebagai promotor, kemudian ada Ibu Profesor Rofiati, dan juga untuk Bapak Sunario PhD. Terima kasih sudah menyempatkan dan mendukung Ibu Indira Santi, dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah mau bertanya dan juga menyampaikan masukannya kepada Ibu Indira. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata penyampaian saat dalam memandu keberlangsungannya acara ini, dikarenakan masih terbatasnya jam terbang dari pemerintah. Dengan ini kegiatan seminar proposal dari Ibu Indira Santi saya nyatakan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Jeffrey. Selamat Mbak Indira. Selamat Mbak Indira. Terima kasih semua Oke. teman-teman. Sampai ketemu, Mbak Mbak. Indira. Oke. Prof, sampai ketemu di Ya. mana?